mayoritas telah memutuskan di dalam pemilu bahwa yang terpilih adalah Prabowo. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius ya, saya adalah penyelidik. Dari 16 peristiwa mungkin 12 saya adalah penyelidik. Jadi dari 12 peristiwa itu saya tahu bagaimana mengkonstruksikan peristiwa-peristiwa itu semua. Menteri HAM ini mengatakan 20 triliun, semua orang kan marah. Marah ya. Hanya saya yang nggak marah itu. Saya puji dia. Tahu nggak kenapa saya puji? Satu hal dari dia itu, dia mengatakan sesuatu yang faktual dalam konteks asasi manusia. Bahwa aktivis HAM pun nggak sadar ya, dan marah. Nggak sadar bahwa selama ini hak asasi manusia ini diperlakukan secara murahan di dalam negara ini. Sahabat Jogja Network, kita kembali lagi bersama saya Despan Heriansah di Jogja Network Channel, channel yang membahas tentang isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, negara hukum secara santai tapi tetap kritis dan juga mendalam. Hari ini bersama dengan seorang senior, em, juga aktivis dan akademisi hak asasi manusia, Bang Amir Al-Harab. Bang Amir, selamat sore Bang, terima kasih sudah kembali bergabung. Selamat sore, Deswan. Gimana kabarnya Bang belakangan ini? Alhamdulillah, baik, mantap selalu. Oke, oke. Nah Bang, kita mulai masuk dari sana tuh Bang. Em, Pemerintahan baru sudah terbentuk dan faktanya Prabowo yang menjadi Presiden Republik Indonesia ya, de facto de jure. Kita tahu dia punya rekam jejak yang banyak catatan konteks asasi manusia. Bang Amir melihat ini gimana nih? Optimis seperti em, beberapa orang teman-teman aktivis atau juga pesimis seperti juga beberapa teman aktivis yang terbelah menjadi dua. Nah, kalau saya nggak begitu cara melihatnya. Sebagai orang yang mengeluti dunia akademik, tentu kita melihatnya dari segi apa namanya kritik gitu ya. Makanya saya mengatakan ada satu buku yang sangat menarik ditulis oleh Jack Lively namanya. Judulnya itu On Democracy. Ya. Nah, dalam buku ini dia menulis tentang dua hal. Pertama adalah tentang the minority dan yang kedua tentang kedaulatan rakyat, the sovereign of people. Nah, pemilu 2024 itu sudah menghasilkan dua hal itu secara teori, yaitu mayoritas telah memutuskan di dalam pemilu bahwa yang terpilih adalah Prabowo. Itu menandakan bahwa people sovereignty juga sudah tampak, terlepas dari penilaian apapun yang secara moral mau kita katakan. Faktanya sudah itu. Karena faktanya seperti itu, maka yang muncul juga dua tantangan. Karena ini sistemnya demokrasi, ada ruang untuk bersuara lebih bebas. Ya, kalau Anda punya keberatan-keberatan, ya bersuara saja. Ya, bersuara saja. Kenapa? Itu hak setiap individu dalam demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Kan begitu. Silahkan bersuara. Nah, kalau Anda mau mendukung, ya dukung saja. Sama dengan besar haknya dengan orang yang mengkritiknya gitu. Nah, ruang biasa seperti ini mesti kita biasakan. Jadi yang mendukung jangan juga baper kalau ada orang mengkritik. Yang mengkritik juga jangan dengan tendensi kebencian. Kenapa? Kalau Anda menghormati demokrasi, terlepas Anda setuju atau tidak, semua yang ada pada itu, demokrasinya telah berjalan seperti itu. Gitu. Ya, makanya kalau orang yang kalah ya terima aja kekalahan itu dan maju lagi fight untuk 5 tahun ke depan. Kan demokrasi harus begitu. Nah, untuk fight itu Anda boleh mengkritik apa saja dan itu dijamin oleh konstitusi. Nah, posisi saya seperti itu tuh. Jadi saya tidak berada pada posisi pesimis, optimis segala macam enggak. Secara teoretik ruangnya seperti itu. Ya udah, ambil peran itu, laksanakan dan lakukan. Ya, ya betul Bang. Menarik ya Bang. Karena kita juga harus memikirkan hal lain ya. Tidak terus berkutat dengan perdebatan kecurangan pemilu dan lain-lain. Toh
pada pada faktanya sudah dilantik menjadi presiden gitu ya. Bang, rekam jejak Prabowo nih Bang, militer, Hmm. Abang sebagai salah satu penyelidik waktu itu ya untuk peristiwa hampir di Hmm. semua peristiwa yang pelanggaran HAM 98. Dengan rekam jejak itu Bang, menurut Abang masa depan hak asasi manusia kita gimana nih secara umum nih? Nah, jadi kalau saya memahaminya begini, sebagai orang yang tumbuh ya dan jadi pelaku lah. Saya ini bukan pengamat ada span soal hak manusia. Ini saya ini pelaku hak manusia. Jadi pengalaman saya lebih banyak nih dari yang lain. Ya. Baik sebagai mengembangkan konsep-konsepnya maupun juga mempraktekannya. Nah kalau tadi Anda sebut pelanggaran hak manusia yang serius ya, saya adalah penyelidik. Dari 16 peristiwa mungkin 12 saya adalah penyelidik. Jadi dari 12 peristiwa itu saya tahu bagaimana mengkonstruksikan peristiwa-peristiwa itu semua berdasarkan fakta, keterangan, kesaksian, dokumen yang diperoleh sebagai penyelidik. Tapi itu kan baru penyelidik. Ya. Hasil penyelidikan belum mengikat seseorang. Kan ini yang penting nih, ya kan? Makanya itu kita menunggu tindakan dari Jaksa Agung. Nah, kalau sudah bicara tentang Jaksa Agung, hari ini ada yang namanya kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Dia sudah berjalan hampir 25 tahun. 25 tahun loh. Bahwa Jaksa Agung belum menindaklanjuti secara maksimal apa yang dihasilkan oleh penyelidik di Komnas HAM. Itu faktanya sampai hari ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat seperti itu, ya sebenarnya persoalan itu adalah Jaksa Agung satu hal, dan undang-undangnya sendiri juga satu hal. Nah, kalau undang-undang pengadilan hak manusia itu kita baca dengan serius, dan karena saya tahu bagaimana prosesnya dulu, memang undang-undang itu tidak memadai. Dia dibikin secara terburu-buru dalam rangka menghadapi tekanan kepada pemerintah Indonesia berurusan dengan masalah Timur Timur waktu itu. Nah, barang yang nggak sempurna ini dipakai untuk yang lain-lain. Akibatnya apa? Ya bermasalah semuanya gitu. Sayangnya, ini sekali lagi saya katakan sayangnya, nggak ada yang salah ya, tapi sayangnya berganti-ganti pemerintahan, undang-undang yang sudah tahu tidak sempurna itu, nggak ada yang mau mengubahnya, ya kan? Ya itulah kenyataan. Makanya saya katakan itulah yang namanya kenyataan politik hak asasi manusia di Indonesia. Nah kalau kita mau berteori sedikit, mungkin Despan juga pernah baca buku ini ya. Ini ditulis oleh O'Donnell, ya, Guillermo O'Donnell, tentang transisi dari otoritarian ke demokrasi. Ya. Nah, transisi itu kan tidak pernah ujungnya satu, macam ujungnya. Nah, transisi Indonesia ujungnya seperti ini. Nah, kalau kita lebih serius lagi, entah ini apa masalahnya? Masalahnya adalah pada kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia sendiri, ya. Bukannya satu loh, hampir semua kekuatan politik, maksudnya partai politik di Indonesia, setelah reformasi itu, komitmennya pada hak manusia kan tipis-tipis aja, ya kan, rata-rata air itu, ya kan. Inilah masalahnya. Jadi problemnya di situ, di struktur politik problemnya. Struktur politik kita tidak berubah secara signifikan setelah Soeharto tidak menjadi presiden. Ya, akibatnya apa? Ya, kita kembali pada O'Donnell, negosiasi antara elit lama dengan elit baru ternyata juga tidak mengubah watak dari politik kita. Yang kita hasilkan ya Pak, demokrasinya seperti ini, seperti tadi yang saya katakan di awal, hasil manusia juga seperti ini. Jadi nggak ada salah si A si B nih. Struktur politik kita membuat kita ya seperti ini. Bang, Gitu deh Pak. kalau saya membaca apa ya campur tangan atau will ya dari eksekutif presiden dalam hal ini itu masih cukup dibutuhkan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Menko Yusril yang terakhir kan
kita sama-sama tahu ya, dia bilang kalau 98 itu tidak termasuk pelanggaran HAM, meskipun diklarifikasi apa yang dimaksud dengan itu. Tapi kan ucapan itu menggambarkan bagaimana Jaksa Agung akan merespon semua pelanggaran HAM yang sedang tertunda. Apakah itu bisa dibaca sebagai tanda bahwa komitmen untuk menegakkan, kalau kita bicara pelanggaran HAM, Bang, itu rendah dari pemerintah, Bang? Ya sebenarnya nggak rendah tinggi, Deswan. Makanya tadi saya katakan, ya semuanya, semuanya. Karena ini saya pengalaman langsung loh ya. Saya katakan, ya segitu-gitu aja komitmennya. Jadi nggak ada rendah yang tinggi, ya segitu aja komitmennya. Mengapa itu terjadi? Komitmen itu tidak bisa dinaikkan oktavnya itu ya, karena memang strukturnya tidak memberi ruang untuk itu naik. Mau Anda tunjuk saya pun jadi jasa agungnya hari ini, juga akan begitu juga. Gitu loh. Kenapa? Kan nggak bisa sendirian itu. Ya. Makanya saya katakan, orang kan banyak ngomong aja nih. Saya kan panjang nih pengalaman ngurus begini ya. Bagaimana gebrak meja, bagaimana bernegosiasi, bagaimana berdiplomasi untuk membuat struktur itu bisa mendukung, ternyata kan tidak terjadi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Menko Yusril, buat saya nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru itu. Jadi kalau ada orang yang kaget kayak gitu ya, dia mungkin yang baru itu dalam dunia manusia. Oke, oke, Bang. Ya, memang tantangan seperti itu banyak sekali ditemukan ya. Tapi Abang melihat itu pernyataan yang biasakah dari seorang Menko, Abang? Senior Abang itu? Saya kenal Pak Yusril sejak tahun 2000. Ya. Jadi ngerti-ngerti lah. Uh, kalau kita telusuri pernyataan-pernyataannya kayak masa lalu ya, saya mengatakan itu nggak baru dari dia. Gitu. Nah itu yang tadi saya katakan, apa yang disampaikan Menko Yusril itu kan bukan salah dia individu juga. Struktur yang ada hari ini membuat orang munculnya seperti Pak Yusril itu. Munculnya seperti itu kondisi hari ini. Nah, maka dari itu, tugas kita orang seperti kita ini apa? Yaitu kita mesti bisa menggugah lagi orang banyak atau siapapun agar apa? Agar struktur politik ini ya mendukung pada agenda-agenda hak manusia. Nah, gimana caranya? Caranya salah satunya adalah ya partai politik yang harus bertanggung jawab pada itu. Kenapa saya katakan partai politik ada begini? Kalau Anda baca konstitusi kita itu kan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan Indonesia adalah tugas negara, terutama pemerintah. Siapa pemerintah itu? Konstitusi kita dan undang-undang kita mengatakan pemerintah itu datang dari partai politik. Kenapa? Presiden, wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kalau partai politiknya belum memberi ruang pada hak manusia, Anda mau meminta kepada apa? Masa Anda meminta batu bersayap? Enggak mungkin itu. Nah, kenyataan inilah yang kita hadapi hari ini. Makanya saya kali katakan, ini nggak bisa dibawa baper-baperan begini-begininya. Nggak bisa dibawa benci, suka, tidak suka, nggak bisa. Kenapa? Masalahnya adalah di situ. Nah, kita harus konsentrasi ke sana. Bagaimana nih cara membawa gagasan ini kembali masuk ke dalam pembicaraan politik yang lebih serius gitu. Kan tahun awal 2000 kan di situ pembicaraannya. Dia menjadi agenda pembicaraan di DPR, menjadi agenda pembicaraan di MPR. Ya kan? Nah, apakah ini nanti akan masuk lagi ke sana? Nah, tugas orang seperti kita kan mengajak orang masuk ke sana tuh, ya. Supaya kita membutuhkan hak manusia untuk mengelola negara ini. Nah, kalau kebutuhan itu tumbuh, tentu akan ada ruang untuk membicarakannya, ya kan? Atau tidak ada kebutuhan itu lagi. Nah, ini kan soalnya di situ. Bang, itu menarik, Bang. Selama ini kalau bicara tentang asasi manusia, kita selalu berkutat pada level undang-undang ya. Kemudian kekuasaan kehakiman, jaksa ya. Ternyata ada persoalan lain nih, partai politiknya. Um,
Kalau kita menggeser arah perjuangan ke partai politiknya, apa mungkin Bang itu bisa menjadi perhatian? Sementara selama ini partai politik fokusnya ya bagaimana ikut pilkada, bagaimana memenangkan eh, pemilihan presiden, gimana mendapatkan suara yang banyak di parlemen dan seterusnya dan seterusnya. Abang melihatnya gimana? Ya begini, makanya kan secara politik, hulu dari semua urusan politik ini kan di partai politik. Yang kita bicara-bicarakan ini kan di hilirnya, muara. Kan nggak mungkin menjernihkan muara tanpa menjernihkan hulu, ya kan? Mungkin Bung Despa mesti ingat nih, mengapa terjadi perubahan politik di Indonesia tahun 98, 99, dan 2000? Karena berubahnya partai politik, berubahnya pikiran-pikiran di dalam partai politik. Ada partai politik yang tadinya bukan partai politik dipaksa menjadi partai politik. Itu namanya Golkar. Nah, ya kan? Nah, setelah dia menjadi partai politik, karena dia menjadi partai politik, dia butuh dukungan massa, berubah watak di dalamnya. PDIP muncul, muncul partai-partai baru yang saat itu membutuhkan juga namanya dukungan masyarakat. Dia bicara tentang hak manusia. Nah, sekarang sudah 25 tahun dan 4 kali pemilu nih, ya kan? Apakah partai politik masih punya perhatian yang lebih, ya kan? Nah, kalau iya ini akan jadi agenda. Tapi kalau tidak, ya maaf kata nggak akan jadi agenda itu lagi. Jadi maksud saya begini, politik ini tidak bisa dipaksakan kepada satu orang tokoh, tapi dia harus dipaksa dalam sistem dan struktur, ya kan? Nah, kalau di sistemnya nggak masuk agenda ini, ya nggak akan ada outputnya gitu loh, ya kan? Nah, ini yang penting apa itu misalnya begini, kalau undang-undang pengadilan HAM ini dianggap sudah nggak memadai, apakah DPR punya inisiatif untuk mengubahnya, ya kan? Atau undang-undang ini sudah tidak diperlukan lagi, ya DPR batalin aja, biar berjelas-jelas kita berpolitik kan, ya kan? Apalagi undang-undang apalagi yang nggak dibutuhkan, Komnas HAM misalnya, masih dibutuhkan atau tidak, masih relevan atau tidak. Kalau tidak ya bubarin aja, ya kan? Jadi jelas struktur politiknya, kita jelas berdua. Jangan sampai barangnya ada, hasilnya nggak ada, orang ngomel setiap hari, ya kan? Nah, buat saya ke depan, yang harus berjelas-jelas dalam politik. Nggak bisa lagi abu-abu terus nih, ya kan? Nah, kalau abu-abu terus, ya kita nggak tahu siapa yang mesti bertanggung jawab, siapa yang mesti dimintai penjelasan terhadap satu hal, gitu kan? Nah, jadi kalau memang mau berjelas-jelas ke depan, ya itu struktur politik dan sistem politiknya harus memasukkan lagi hak asasi manusia sebagai agenda penting di dalam kenegaraan. Gitu. Oh, Bang, menarik Bang. Kita geser dikit nih. Kebijakan Prabowo kan agak menarik nih Bang. Yang sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM, dia pisah tuh jadi 3 kementerian. Ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Um, Abang melihatnya gimana? Apakah itu yang dibutuhkan dalam konteks penegakan pemenuhan perlindungan HAM di Indonesia? Nah, kalau langkahnya Presiden membentuk Kementerian HAM ini kan juga menarik dari segi hak asasi manusia. Nah, saya katakan begini, sebelumnya itu yang membentuk Menteri Hak Asasi Manusia itu kan Gus Dur. Karena dulu Gus Dur itu punya pikiran bahwa hak asasi manusia itu mesti diurus dengan serius oleh pemerintah. Dan di sampingnya ada Komnas HAM. Nah, dua sayap yang mengepak seiring gitu loh, agar hak asasi manusianya berkembang. Itu di masa Gus Dur. Setelah Presiden Gus Dur jatuh, kan nggak ada presiden yang lain peduli soal itu. Dijadikan hiasan aja itu Dirjen HAM kan. Kayak kan begitu cara melihatnya, ya kan? Nah, Prabowo untuk Kementerian HAM. Nah, memang yang jadi soal adalah Kementerian HAM ini dengan Komnas HAM ke depan itu akan seperti apa di orkestrasinya dalam pemerintahan ini, ya kan? Nah, makanya secara konseptual orang bertanya apa bedanya Komnas HAM dengan Kementerian HAM. Nah, secara konseptual itu dua hal yang berbeda jauh.
Itu tidak saling menggantikan, berbeda jauh. Kenapa? Pada pokoknya, sesuai juga undang-undang, sesuai konsep berlaku di dunia internasional tentang hak manusia, Komnas HAM itu kan apa? National Human Rights Institution. Konsepnya adalah lembaga mandiri, independent state body nih, ya, lembaga negara independen. Dia bukan bagian dari pemerintahan. Dia adalah lembaga negara. Ada satu penulis dari Denmark nih menulis sangat bagus soal ini. Dia mengatakan begini, lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM ini lembaga yang berada di antara, nah ini menarik juga, di antara negara dan masyarakat. Dia di tengah dia. Kalau dia terlalu ke negara, legitimasinya hilang di masyarakat. Kalau dia terlalu ke masyarakat, kompetensinya dianggap rendah oleh negara. Maka dia harus hati-hati betul menjaga independensinya itu. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah Komnas HAM ini independen dalam 30 tahun ini? Dalam menyelaksanakan tugas dan fungsinya. Ada unsur-unsurnya menentukan independen itu apa. Ini satu hal nih. Nah, kalau kementerian, ini kan tangan langsung dari kabinet. Ini tangan langsung dari presiden. Nah, kalau Komnas HAM kan fungsinya sebagai pengawas saja. Watchdog gitu. Ya, mengawasi, nanti kasih rekomendasi. Nah, eksekutornya siapa? Nah, saya mengatakan kalau hari ini Komnas HAM ya sebagai pengawas tadi. Nah, kalau kementerian ini saya anggap karena dia bagian dari eksekutif, ya dia eksekutor lah. Pelaksana dari pemerintah. Untuk apa? Ya memajukan dan memenuhi hak asasi manusia. Jadi dia tugasnya bukan seperti Komnas HAM. Nah, jadi masyarakat juga kalau minta hak asasi manusia mesti dipenuhi, ya datang ke kementerian ini, jangan ke Komnas HAM. Jadi gitu loh. Nah, makanya dalam konsep hak asasi manusia disebut namanya lembaga seperti kementerian ini, dan kemudian disebut namanya Government Human Rights Focal Point. Ya, udah banyak negara sebenarnya membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia, sekitar 20 negara lah, ya kan? Nah, beberapa negara dari Amerika Latin, di Eropa, di Afrika juga membentuk kementerian-kementerian Hak Asasi Manusia. Gitu. Bang. Nah, banyak. Tuh. Jadi bukan hanya di Indonesia ada kementerian Hak Asasi Manusia itu. Bang, saya membaca Bang Amir optimis nih berarti ya Bang. Setidaknya secara teoritik, struktural gitu ya, pembentukan satu kementerian baru tentang hak asasi manusia itu menunjukkan komitmen yang lebih baik karena dia menjadikan satu kementerian yang terpisah dari kementerian yang lain, gitu Bang? Bukan optimis, bukan pesimis. Saya hanya menempatkan secara konseptual seperti itu. Harus dipahami seperti itu. Supaya apa? Supaya masyarakat nggak keliru-keliru memahami praktek bernegara ini. Ini kan ada juga orang mengatakan itu apa? Aku sudah ada Komnas HAM. Itu beda fungsinya gitu loh. Ini kementerian ini alat di tangan presiden untuk hak asasi manusia. Terserah dia mau pakai itu apa itu. Satu lagi, ada alat negara yang bersifat independen, bisa diakses oleh masyarakat, ya namanya Komnas HAM. Nah, dua ini maaf kata nih, Deswannya, dua ini kalau sama-sama memiliki kecerdasan untuk memimpinnya, jadi ini barang lebih baik. Kan itu aja soalnya. Ya kan? Makanya kalau salah satunya dipimpin secara tidak benar, ya nggak benar juga ke depannya. Kan gitu aja. Nah, oleh karena itu apa? Komnas HAM hari ini mendapat tantangan ini. Kalau ibarat main tinju ini dapat sparring partner yang sepadan. Gitu loh. Kalau saya dulu waktu mimpin Komnas nggak ada sparring partnernya. Ya kan? Nggak ada sparring partnernya. Capek sendiri kan? Ya kan? Semua datang ke Komnas HAM. Apapun datang ke Komnas HAM itu. Mau kita komunikasikan dengan pemerintah, siapa focal point-nya pemerintah? Nggak ada. Nggak ada. Menko Polhukam bukan focal point waktu itu. Ya kan? Nggak bisa Menko Polhukam perintahin menteri itu melakukan sesuatu. Nah, kalau hari ini ada kementeriannya. Masalahnya tinggal yang mimpinnya aja. Mampu nggak untuk bermain? Kan itu tantangan. Oke, Bang, Jadi itu kita itu, Pan,
Bukan soal optimis dan optimis, soal kemampuan orang-orang yang pegang lembaga negara ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Tapi harus ingat tadi yang saya bilang dari awal, struktur politiknya seperti ini, gitu. Bang, bicara kemampuan. Abang kan tahu nih, puluhan tahun di Papua. Eh, Hmm. Kira-kira kapasitas menteri kita yang sekarang, Menteri HAM, menurut abang gimana? Saya nggak mau nilai individu orang lah, ya kan? Individu orang nggak perlu kita nilai. Yang perlu kita lihat adalah Rekam jejak, Bang. lembaganya itu, Rekam jejak. lembaganya itu, Bang ya kan? Amir. Lembaganya itu, apakah disetting untuk menangani hal-hal yang seperti itu, ya kan? Kalau orangnya hebat luar biasa pun kalau setting lembaganya enggak, kan mendem juga. Bang Amir. Tapi saya oh ya, Bang Amir jangan melipir terus. nggak melipir ini faktual aja kita. Bang Amir, Abang Amir kenal kenal baik ya dengan Pigai, Menteri HAM yang baru. Rekam jejak lah, Bang. Berangkat dari rekam jejak. Sama-sama pernah di Komnas HAM. Bang Amir, Hmm. gimana pendapat dan ya pendapat Bang Amir sebagai sebagai orang yang paham betul um, budaya Papua dan paham betul hak asasi manusia di Komnas HAM sebelumnya. Begini, Ban, saya ini tidak ada yang tidak saya kenal. Selama orang masih mengatakan hak asasi manusia, saya kenal semua di Indonesia. Nggak ada yang nggak kenal. Baik kapasitas individual maupun kapasitasnya yang lain. Kenal semua saya. Tapi kita telah melihat orang hari ini, kan dia yang dipercaya, ya kan? Karena dia dipercaya, didukung oleh banyak orang juga. Tentu dia punya kapasitas untuk menjalankan itu oleh dia anggap memiliki kapasitas menjalankan itu oleh orang yang mengangkatnya. Ya kita percaya aja pada itu dulu, ya kan? Supaya apa? Segala sesuatu ini kan kalau kata orang kampung mak saya, ini depannya, orang itu kalau sudah pegang sesuatu, yang mau kita tunggu adalah perbuatan tangannya, ya kan? Nah kita tunggu aja, jangan sampai kita menilai juga orang belum melakukan sesuatu. Nah kita lihat dia melalui perbuatannya. Nah kira-kira begitulah nanti. Ya kan kalau hari ini kan masih masih salam salaman, ya kan? Masih ya orang masih happy gitu kan. Ya kita nikmati juga happyan orang itu dengan menghargai posisi-posisi itu. Oke, Bang. Em, Kalau kita bicara rekam jejak, menurut Abang apa sih prestasi Piga yang paling membanggakan sehingga dia memang patut nih menduduki jabatan sebagai Menteri Hak Asasi Manusia? Ini jabatan politik, Desman. Dalam politik pertanyaan seperti itu nggak boleh ditanyakan, ya nggak boleh ditanyakan tuh. Kecuali itu untuk ujian disertasi di kampus tuh, itu boleh kita tanyakan. Ini jabatan politik. Artinya apa? Dalam jabatan politik itu yang sangat penting adalah kepercayaan politik yang datang kepada diri seseorang. Ya. Nah, itu saja kita lihat. Ya, itu saja kita lihat bagaimana kepercayaan politik itu nanti dia bawa di dalam melaksanakan uh, rencana-rencana yang mau dikerjakan. Makanya orang waktu Menteri HAM ini mengatakan 20 triliun, semua orang kan marah. Marah ya. Hanya saya yang nggak marah itu. Saya puji dia. Tahu nggak Pak kenapa saya puji? Satu hal dari dia itu, dia mengatakan sesuatu yang faktual dalam konteks asasi manusia. Bahwa aktivis HAM pun nggak sadar ya, dan marah. Nggak sadar bahwa selama ini hak asasi manusia ini diperlakukan secara murahan di dalam negara ini. Murahan. Harkat martabat manusia dianggap murah. Makanya Komnas itu nggak pernah dikasih anggaran yang benar. Saya 5 tahun memimpin Komnas, meminta anggaran itu kayak pengemis itu di Bappenas. Ya kan? Nah, saudara menteri ini, Piga ini, menyatakan bahwa mengurus hak asasi manusia ya butuh biaya, karena memang mahal. Ya kan? Nah, itu saja saya bilang sama dia. Dia berani mengatakan. Nah, sekarang tergantung pada negara ini. Mau nggak membiayai hak asasi manusia? Nah, kalau mau ya mahal. Gitu loh.
Nah ini banyak yang nggak sadar, termasuk aktivis-aktivis juga, untuk apa uang sebanyak itu ke hak asasi manusia? Lah, lo kira emang murah nih harga nyawa? Gitu. You kan pernah merasakan, ikut saya ke Aceh, gimana mahalnya itu menguras hak asasi manusia itu. Ya kan? Nah, itu aja. Nah, dari situ, paling tidak, menurut saya ya, dia melontarkan sesuatu yang baru, yang selama ini kita nggak ada yang sadar, bahwa hak asasi manusia ini diurus secara murahan. Gitu. Ya kan? Nah, yang kita tunggu dari dia, kalau uang sebesar itu, programnya apa? Nah, itu yang mau kita tunggu. Maka kalau Deswan tanya, apakah dia punya kapasitas? Ya kita lihat nanti programnya apa. Ya kan? Nah, kita ukur dari situ nanti. Ya kan? Nah, mudah-mudahan orang yang nanti dekat sama dia, bantu dia juga bisa memberi jalan untuk itu. Ya. Nah, sehingga hak asasi manusia yang terlupakan tadi, ya, yang murahan tadi, yang dianggap murahan tadi, ya, yang hanya diurus oleh Komnas HAM, yang anggarannya nggak pernah ada itu, ya. Nah, sekarang ada di dalam tangan pemerintah. Artinya apa? Kalau hak asasi manusia ini mulai tahun 2025 nanti nggak keurus juga, Anda sudah tahu kan siapa mau Anda tunjuk? Selama ini nggak ada. Gitu lah coba. Ya, Gitu lah coba. ya. Seperti biasa, menarik ya Bang. Bang Amir kasih perspektif baru tuh dari apa yang teman-teman aktivis, masyarakat sipil tahu. Ternyata kita harus pakai pendekatan lain yang kalau digunakan nggak seperti itu juga itu barangnya Bang. Oke Bang, makasih Bang sudah berkenan berbagi banyak. Kita sudah bicara banyak hal dan ada banyak hal baru yang kita dapatkan dari Bang Amir. Pendekatan hukum ternyata nggak cukup. Bang Amir pakai pendekatan politik yang ternyata kalau digunakan cukup mengagetkan juga tuh. Makasih ya Bang. Sampai. Yo, terima kasih. Karena gini ya, Devan, sedikit nih ya, akhir saya mau katakan juga. Boleh Bang. Permasalahan hak asasi manusia 90% adalah problem politik, bukan problem hukum. Ini kita yang salah selama ini di Indonesia, menyelesaikan masalah hak asasi manusia semata-mata dengan tangan hukum. Nah, ke depan ini mesti kita lihat lebih jauh dalam konteks politiknya. Gitu loh. Setuju Bang. Makasih ya Bang. Sudah. Yo, sip. Yo. Ya. Assalamualaikum. Baik, sahabat Jogja Network, itu diskusi kita yang sangat menarik seperti biasa dengan Bang Amir. Sampai berjumpa kembali di isu-isu lain berikutnya, tentu tidak kalah santai, kritis, dan mendalam. Terima kasih.